Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Beni Muharam dalam video pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kompetensi dasar yang mau kita pelajari adalah menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Tujuan dari pembelajaran ini adalah aspek pengetahuan Ananda dapat memahami konsep nilai mutlak. Dari aspek keterampilan, Ananda dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Kita akan mulai dengan membahas cerita. Cerita pertama. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu, yaitu 4 langkah ke depan, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah 3 langkah ke belakang, jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Contoh, 4 langkah ke depan berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan 3 langkah ke belakang berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Cerita kedua. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita definisikan lompat-lompatan ke depan adalah searah dengan sumbu X positif. Dengan demikian, lompatan ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Perhatikan sketsa berikut. Posisi diam si anak. Ke depan 2 langkah. Ke belakang 3 langkah. Ke depan 2 langkah. Ke belakang 1 langkah. Ke belakang 1 langkah. Dari gambar di atas, kita misalkan bahwa X sama dengan 0 adalah posisi diam si anak. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan, mengarah ke sumbu X positif atau positif 2.
Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang mengarah ke sumbu X negatif atau negatif 3. Dari posisi akhir langkah pertama, demikian seterusnya sampai akhirnya si anak berhenti pada langkah kelima. Jadi, kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1 langkah saja ke belakang, X sama dengan -1 atau X sama dengan positif 2 ditambah negatif 3 ditambah positif 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1. Tetapi banyak langkah yang dijalani si anak merupakan konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyak langkah, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya adalah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak -3 ditambah nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak -1 ditambah nilai mutlak -1 sama dengan 9 atau 9 langkah. Perhatikan tabel berikut. Tabel nilai mutlak. Bilangan non-negatif nilai mutlak. Bilangan negatif nilai mutlak. Bilangan non-negatif 0 nilai mutlak 0. 2 nilai mutlak 2. 3 nilai mutlak 3. 5 nilai mutlak 5. Bilangan negatif. Negatif 2 nilai mutlak 2. Negatif 3 nilai mutlak 3. Negatif 4 nilai mutlak 4. Negatif 5 nilai mutlak 5. Berdasarkan kedua cerita dan tabel di atas, dapatkah kamu menarik suatu kesimpulan tentang pengertian nilai mutlak? Jika X adalah variabel pengganti sebarang bilangan real, dapatkah kamu menentukan nilai mutlak dari X tersebut? Kesimpulan pembelajaran. Perhatikan bahwa X anggota himpunan bilangan real ditulis X elemen real. Berdasarkan tabel, kita melihat bahwa nilai mutlak dari X akan bernilai positif atau 0, non-negatif. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Dari kedua penjelasan di atas dapat dituliskan konsep nilai mutlak sebagai berikut. Misalkan X bilangan real dibaca nilai mutlak X. Tanda ini adalah tanda mutlak dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan min X jika X lebih kecil dari 0. Definisi di samping dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut ini. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, baik Ananda, dari penjelasan tersebut, maka tugas pembelajaran kita adalah tentukan nilai mutlak dari sketsa pergerakan berikut. Ini dia sketsanya. Nah, kemudian soal ini diambil dari LKS Matematika 10, tugas mandiri nomor 3 pada halaman 4. Tulislah pada kertas lembar dengan menuliskan nomor absen, nama lengkap, dan kelas.
kemudian upload ke link tersebut. Ini untuk kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IIS. Ketika nanti ada jadwal ke sekolah, maka soal ini Joni melangkah dari posisi diam ke depan 10 langkah, kemudian ke belakang 5 langkah, lalu ke depan 3 langkah. Hitunglah nilai mutlak dari pergeseran yang dilakukan Joni. Soal ini diambil dari LKS Matematika 10 tugas mandiri nomor 5 pada halaman 4 yang Anda punyai. Tulislah pada kertas lembar dengan menuliskan nomor absen, nama lengkap, dan kelas, dan dikumpulkan pada waktu ada jadwal ke sekolah. Terima kasih kepada Anda semua. Selesai pembahasan video pembelajaran kita hari ini. Ingat, stay at home. Sampai berjumpa kembali di dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.